Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah truk tangki BBM terguling di jalur Cirebon Kuningan di Kabupaten Cirebon. Tumpahan BBM jadi rebutan warga. Seorang laki-laki yang telah dimasukkan ke dalam peti mati di Kabupaten Bogor tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda hidup lagi. Sebuah mobil minibus syarat penumpang menghantam bagian belakang truk di depannya di ruas Jalan Tol Cipali. 3 orang tewas di lokasi kejadian. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Pelabuhan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Pohon tumbang menimpa pengendara motor atas nama Herman, warga desa Taman Sari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Saat itu korban yang sedang melintas tiba-tiba tertimpa pohon besar yang tumbang. Kapolsek Cikidang AKP AA Hermawan mengatakan saat kejadian meski tak ada hujan atau angin besar, tiba-tiba saja pohon besar tumbang. Korban kemudian dibawa ke RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi. Seorang laki-laki yang telah dimasukkan ke dalam peti mati di Kabupaten Bogor tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Padahal sebelumnya ia sudah dimasukkan ke dalam peti mati dan jenazahnya dibawa dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Gede. Warga Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, geger. Bagaimana tidak, seorang pria warga setempat yang sebelumnya sudah dinyatakan meninggal dunia dan sudah dimasukkan ke dalam peti mati, tiba-tiba kembali menunjukkan tanda-tanda hidup. Jenazah Urip Saputra tersebut ternyata kembali bernafas. Kejadian itu tentu mengejutkan keluarga yang berduka dan sedang menyiapkan upacara pemakaman baginya. Namun, rupanya Urip tidak mati suri. Urip memang masih dalam kondisi hidup saat berada di peti mati ketika dibawa dari Semarang. Urip ternyata mengalami penurunan kesadaran karena kekurangan oksigen pada otak. Penurunan kesadaran tapi hidup pasien. Kita nggak tahu yang batasnya. Sebelumnya kita nggak tahu. Sesuai standar diagnosa pasien. Kemudian ditangani oleh DPJP, dokter saraf ya. Kemudian sekarang udah membaik. Gitu. Sudah bisa makan ya. Setelah mendapat perawatan di RSUD Kota Bogor selama 3 hari, kondisi kesehatan Urip Saputra mulai membaik dan stabil pada Selasa pagi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Karena saling bertatapan, seorang pemuda dibacok anggota geng motor di Padalarang, Bandung Barat hingga tangannya hampir putus. Saat ini polisi masih mengejar pelakunya. Dandi Muhammad Zainal, seorang pelajar asal Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, harus terbaring di rumah sakit akibat luka sabetan senjata tajam di bagian tangan oleh sekelompok orang yang diduga geng motor. Korban dibacok pada Minggu dini hari, 13 November 2022 di persimpangan Jembatan Kota Baru Parahyangan Padalarang hingga tangannya nyaris putus. Dari hasil penyelidikan sementara, korban dibacok oleh sekelompok orang hanya karena saling bertatapan. Saat itu pelaku yang tidak terima bertatapan dengan korban turun dari sepeda motornya tanpa basa-basi menyerang korban dan langsung kabur. Korban sedang berhenti di situ karena lampu merah, jadi datangnya sekumpulan motor. Nah, satu menghalangi di depan korban, karena korban ini juga ada teman-teman yang lain, dia melihat ke belakang. Nah, si pelaku ini dari belakang berkata, "Nyali naon, apa yang melihat saya?" Itu dia melihat, tiba-tiba dia akan belakang turun. Polisi saat ini masih selidiki kasus penyerangan dan masih mengejar pelakunya. Mereka menyelidiki kasus ini dengan bantuan kamera pengawas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.
Berbagai cara dilakukan komplotan penjahat untuk mencuri sepeda motor. Di Kabupaten Bandung Barat, para pelaku pencurian sepeda motor beroperasi mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan angkot untuk menghindari kecurigaan warga. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Modus para pelaku telah mempersiapkan kunci palsu. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor korban dengan cara didorong terlebih dahulu. Aksi tersebut terekam dalam CCTV rumah korban. Berdasarkan nomor kendaraan korban dan ciri-ciri pelaku, tim Satreskrim Polres Cimahi dapat meringkus para pelaku, yaitu Suendar, Yamin, Yadi, dan Jokbet. Dari hasil penyelidikan, para pelaku beroperasi mencari target sasaran menggunakan kendaraan angkutan kota dan telah mempersiapkan kunci palsu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan warga. Para pelaku telah menjalankan aksinya selama 1 bulan. Modusnya bahwa ketiga pelaku ini berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan angkot. Ini digunakan untuk kamuflase. Jadi ketika misalkan sudah menemukan PO motornya, jadi 2 orang dari rombongan pelaku ini kemudian turun untuk melakukan tindak pencurian. Dari pengungkapan ini, polisi mendapatkan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, kemudian 1 unit angkutan kota dan mesin pembuat kunci palsu. Sementara para pelaku dijerat dengan pasal KUHP 363 tentang pencurian dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.